ASN-an. Dari mungkin dari Mbak Cica atau Kak Akbar siapa yang akan sharing duluan ya? Mungkin Mbak Cica dulu boleh. Kalau saya boleh saran, Hafiz mungkin justru malah Akbar, karena saya tuh rekrutmennya agak jauh. Biar Oh nanti gitu. dulu, biar tahu yang Karen itu based on pengalaman Akbar lebih Oh, lebih cocok gitu. Kalau saya nanti ceritanya udah jauh banget. Saya masuk soalnya tesnya itu 2014, saya gabung ke government 2015. Jadi kayak udah, ini kan oh. salah satu questionnya kan terkait dengan proses dan rekrutmen ya. Nanti Mm-mm. kitanya fluid aja kan, kita Mm-mm. ngalir gitu aja ya kan. Oke. Kalau boleh usul sebenarnya, aku balik ke Oke. teman. Oke. Oke, terima kasih Mbak Cica usulannya kayak sepertinya menarik ya. Kalau gitu kita langsung ke Akbar aja. Boleh untuk Kak Akbar langsung sharing. Sesinya diberi waktu dan sesi pertama diberikan untuk Kak Akbar. Silakan Kak Akbar. Ya, kalau begitu izin ya Mbak Cica untuk mungkin mengawali Monggo, monggo. lebih dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman Mbak Cica yang uh, jauh sudah malang melintang ya Mbak di dunia per ASN atau di dunia kebijakan publik. Baik teman-teman, mungkin pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Ini hari Minggu malam, penghujung akhir pekan, besok sudah masuk kembali ke dunia nyata, dunia pekerjaan gitu. Semoga teman-teman senantiasa diberikan semangat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Jadi ceritanya kemarin di awal pekan lalu dihubungin Gina untuk kemudian untuk berbagi ya sedikit terkait pengalaman memasuki dunia public service, dunia pelayanan publik gitu, khususnya dengan menjadi PNS atau PNS adalah bagian dari aparatur sipil negara, jadi teman-teman. Jadi izinkan saya untuk berbagi layar, semoga sudah terlihat ya teman-teman. Jadi mungkin sekali lagi perkenalan ya buat teman-teman karena di sini lintas angkatan. Jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Akbar Renaldi. Akrabnya dipanggil Akbar. Saya dari RK angkatan 9 bersama Gina dan juga tadi sepertinya ada Ayu dan juga ada Yuda juga. Kami seangkatan dan sekarang sedang berkarir di Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kata orang sih ini adalah kementerian yang paling fluid, yang paling dinamis karena sering bongkar pasang gitu ya. Jadi hampir di setiap periode itu ada aja yang diubah gitu. Entah kita nempel sama BRIN, entah kita kemudian jadi Kemendikbud doang gitu-gitu. Jadi ini adalah salah satu kementerian yang mungkin bisa dibilang cukup harus banyak beradaptasi. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum ya kami harus sangat adaptif terhadap semua kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Dan di Kemendikbudristek, kebetulan saya jabatannya sebagai analis kerjasama luar negeri itu, dan nanti kita akan cerita banyak ya terkait apa yang sebenarnya dikerjakan seperti itu. Oke. Jadi mungkin di malam hari ini kita banyakin ngobrol aja ya teman-teman karena mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman lah mungkin nanti lebih banyak diskusinya mengalir seperti itu. Kalau terkait informasi perihal per ASN, nah itu sebenarnya udah sangat bejibun gitu ya dalam tanda kutip ada di internet, ada di dunia maya. Jadi teman-teman sebenarnya udah bisa banyak cari tahu di media-media yang ada gitu dan juga sebenarnya kalau berbicara terkait sistem rekrutmen ASN ini tempatnya sebenarnya juga ada di berhubungan dengan tempatnya Mbak Cica gitu ya karena kan sekarang sudah terpusat di BKN seperti itu kan Kemenpan RB dan juga BKN ini adalah dua instansi yang menurut saya itu saling melekat satu sama lain dan sangat terhubung satu sama lain seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan atau apanya gitu mungkin nanti juga bisa dari Mbak Cica gitu. Jadi mungkin sebagai pemantik saja ada 3 hal yang ingin disampaikan di awal, yakni pertama informasi dasar terkait per ASN-an, yang kedua adalah motivasi personal untuk melakukan career shifting. Jadi memang ada sedikit pergeseran karir gitu dari yang awalnya sempat bekerja di dunia yang lain gitu, ntar akan tahu di halaman-halaman selanjutnya, kemudian menjadi ASN dan juga yang ketiga peluang dan tantangan ASN di mata saya gitu.
Ya, jadi terkait dengan ASN ini juga informasi yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi ASN adalah pegawainya negara gitu ya. Kami bergerak di bidang public service, pelayanan publik, dan kami sebenarnya terdiri dari dua jenis gitu ya, yakni PNS atau pegawai negeri sipil dan juga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya saja mungkin kalau PNS yang paling sering kali digarisbawahi oleh orang-orang adalah ya punya apa pensiunan seperti itu kalau misal P3K tidak tersedia kayak gitu. Kemudian kalau PNS memang sudah menjadi pegawai tetap negara, adapun P3K itu ya seperti kita kerja di lembaga-lembaga swasta gitu ya atau non PNS gitu yang di situ kita ada reviewnya kalau tidak salah sekitar 5 tahun sekali akan direview ya kalau semisal memang berperforma baik akan dilanjutkan kalau tidak mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti itu gitu. Adapun terkait dengan tunjangan dan lain sebagainya itu kurang lebih sama gitu ya, atau mungkin istilahnya kompetitif gitu. Namun juga ada beberapa orang yang menggarisbawahi terkait kemungkinan ataupun kesempatan untuk naik jabatan. Kalau misal PNS kan memang sudah menjadi pegawai tetap negara, jadi memang ada jenjang-jenjang karirnya. Kalau P3K ini masih mungkin sering banyak dibicarakan seperti itu gitu. Selengkapnya teman-teman terkait informasi per ASN ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu hal yang saya dalami gitu ya ketika menjadi ASN dan juga saya adaptasi gitu adalah kita sering banget ngomongin terkait peraturan perundang-undangan. Peraturan adalah kehidupan kita gitu ya, adalah dasar kita dalam beraktivitas. Jadi sebagai ASN menurut saya sangat penting untuk bisa paham peraturan seperti itu. Ya ini adalah foto ketika saya kemarin baru saja pelantikan. Jadi saya baru banget nih Mbak Cica gitu. Jadi punten suhu gitu. Jadi saya tesnya di 2021 waktu itu masih bekerja di perusahaan lama. Jadi sembari bekerja, sembari menyiapkan diri ikutan tes, kemudian pengumuman di akhir tahun 2021 waktu itu lagi di kereta, lagi mau pulang untuk tahun baruan di rumah gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia ada pengumuman itu, alhamdulillah, dan kemudian masuk di 2022 habis Lebaran waktu itu dan masa prajabatan 1 tahun atau CPNS, kemudian baru diangkat kemarin di bulan Juli seperti itu. Ya, dalam menjalankan tugas, ASN ini terikat ya teman-teman, terikat dengan 3 asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Jadi mungkin ini yang akan sangat membedakan bagaimana cara kita bekerja dengan mungkin kita bekerja di tempat-tempat lain gitu. Yang pertama kita sangat terikat dengan yang namanya asas legalitas. Setiap tindak tanduk kita sebagai aparatur sipil negara itu harus didasarkan dengan peraturan yang ada gitu. Jadi seringkali contohnya dalam rapat-rapat kita mengacu kepada dari berdasarkan peraturan ini dan lain sebagainya, berdasarkan susunan birokrasi yang ada di peraturan ini sudah diatur ini dan itu. Jadi memang kita perlu untuk tadi sangat memahami terkait regulasi yang ada gitu. Dan seringkali regulasi ini kan berganti gitu ya, atau bertransformasi gitu. Sehingga kita juga perlu yang namanya sikap adaptif untuk senantiasa istilahnya dalam tanda kutip update gitu ya dari regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Karena ya kita menjalankan kegiatan di ranah kebijakan publik semuanya perlu dipertanggungjawabkan secara akuntabel sehingga kita perlu untuk mengetahui apa sih landasannya kita dalam bekerja dalam melaksanakan aktivitas. Yang kedua adalah asas perlindungan hak asasi manusia gitu teman-teman. Sebagai pegawai publik kita perlu untuk melayani setiap masyarakat kita tanpa pandang bulu kayak gitu ya. Jadi makanya memang sangat penting istilahnya netralitas ASN dan inilah kenapa kemudian ya kalau jadi ASN kemudian nggak semudah itu untuk kemudian bisa career shifting untuk kemudian jadi politisi untuk daftar jadi mencalonkan diri jadi gubernur dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadi memang perlu menjaga netralitas itu karena kita perlu untuk menjalankan asas perlindungan hak asasi manusia ini. Dan yang ketiga yang menurut saya juga sangat menarik gitu ya, yakni kita punya yang istilahnya itu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dan ini ada 8 butir gitu ya yang di dalamnya termasuk netralitas, kemudian akuntabilitas dan lain sebagainya, asas legalitas juga masuk di situ. Jadi memang sudah
apa ya, pakem-pakemnya sebenarnya sudah ada gitu terkait bagaimana sih ASN perlu untuk menjalankan tugasnya seperti itu. Gitu. Dan ini sebagai mungkin sedikit apa ya, cerita unik atau fun fact gitu ya. Jadi ketika saya baru pertama kali masuk ke kantor yang sekarang itu, beruntung sekali menurut saya, sebenarnya istri dan saya sangat bersyukur gitu ya bisa bertemu dengan mentor yang sangat menekankan terkait dengan ASN perlu mengetahui dan juga menjalankan ketiga asas ini gitu. Beliau sangat sering kali menyebutkan terkait pentingnya kita ASN untuk taat terhadap AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang sebenarnya di situ menurut saya sudah sangat jelas mengatur bagaimana standar kualitas ASN sebagai seorang pegawai negara seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau misal teman-teman merasa ada ASN yang kemudian kurang mencerminkan sebagai seorang pegawai publik, sebenarnya sudah ada apa ya, semacam regulasinya, semacam rambu-rambunya, namun ya semuanya itu bergantung kembali kepada sumber daya, bergantung lagi kepada individu yang menjalankan aktivitas kebirokrasian gitu. Dahulu ketika mungkin sebelum masuk ke ranah kebijakan publik, saya juga seringkali mengkritisi gitu ya terkait kenapa sih birokrasi itu lama dan dibuat terkesan berbelit-belit gitu. Namun sebenarnya ketika saya kemudian masuk, saya benar-benar menyadari terkait betapa besarnya negara ini dan birokrasi sebenarnya ditujukan ataupun dibuat untuk kita tadi memastikan ada rantai kerjasama yang jelas, rantai korespondensi yang jelas seperti teman-teman. Karena balik lagi kita tanggung jawabnya bukan hanya untuk contohnya perusahaan kita, tanggung jawabnya bukan hanya ke diri kita, tapi kita bertanggung jawab terhadap negara Indonesia yang sangat besar ini gitu. Jadi makanya sangat penting sangat penting adanya birokrasi itu, dan birokrasi adalah netral, tergantung balik lagi ke orang yang menjalankan seperti itu. Ya, terkait dengan seleksi ASN yang sekarang juga sepertinya akan segera dibuka gitu ya, di bulan September kalau tidak salah. Jadi seperti yang sudah saya sempat sebutkan di awal, seleksinya itu terpusat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara gitu. Jadi kalau misal Kemenpan RB, kalau yang saya tahu itu fokusnya memang lebih besar gitu ya terkait dengan ASN, terkait dengan reformasi birokrasi, lingkupnya lebih besar gitu. Kalau BKN ini memang tusinya itu lebih fokus mengurusi terkait kepegawaiannya atau dari unsur sumber daya manusianya gitu. Mereka salah satu tugasnya adalah melakukan seleksi. Nah, seleksinya itu terpusat diselenggarakan oleh BKN, dibuka atau tidaknya suatu formasi atau periode seleksi gitu ya, itu bergantung untuk instansi atau kementerian lembaga terkait gitu ya teman-teman. Jadi, misal ada yang nanya, kenapa sih di 2022 kemarin nggak ada pembukaan PNS gitu ya, kenapa cuma P3K gitu ya, karena mungkin memang menyesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga seperti itu. Gitu. Jadi baru dibukanya di tahun ini contohnya. Gitu. Nah, BKN ini teman-teman menyediakan portal yang teman-teman bisa akses gitu ya di sscasn.bkn.go.id, yang di situ kita bisa akses terkait pendaftaran, seleksi dan lain sebagainya gitu. Dan salah satu inovasi yang menurut saya paling menarik dan saya baru dapat informasi terkininya gitu ya, yakni sekarang itu udah ada fitur karir ASN gitu. Jadi ini berkaca di tahun angkatan saya di 2000 di angkatan 2022 itu ada belasan ribu ASN yang sudah terpilih, yang sudah masuk gitu ya, kemudian mengundurkan diri. Alasannya beragam, salah satunya adalah ketidaksesuaian ekspektasi pendapatan gitu. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal itu agar hal yang sama tidak terjadi, kemudian BKN di periode sekarang, di periode seleksi yang sekarang, kemudian membuka portal karir ASN, yang sebenarnya ada juga di dalam SSC ASN itu, yang di situ tuh menyediakan informasi mulai dari formasinya, ketentuan seleksinya, syarat-syaratnya, dan juga estimasi pendapatannya. Jadi biar nggak ada gap gitu antara kita nyoba-nyoba dulu, kemudian ternyata nggak sesuai ekspektasi, kemudian banyak yang keluar. Karena tentunya ada kerugian negara yang ditanggung ketika orang-orang yang sudah terseleksi kemudian tidak jadi melanjutkan, ya pasti ada kekosongan dan itu adalah bentuk kerugian negara seperti itu. Ya, jadi singkat cerita di 2021 melaksanakan tes yang terdiri dari 3 tahapan seleksi. Pertama seleksi administrasi. Di sini juga ada yang gugur gitu teman-teman, walaupun hanya istilahnya
remeh-temeh administrasi gitu, tapi ada cukup banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu, mulai dari SKCK, kemudian kalau SKCK tuh saya bahkan harus sampai pulang ke rumah karena ya bisa didapatnya sesuai dengan KTP gitu ya. Jadi memang perlu persiapan gitu ya. Dan juga syarat-syarat yang lainnya. Oke, siap. Lanjut ya teman-teman. Jadi di administrasi ini juga ada yang gugur gitu. Jadi mungkin pesannya adalah ya berhati-hati dan juga benar-benar teliti gitu teman-teman dalam mengumpulkan berkas-berkas. Di Kemdikbud sendiri bahkan kami diminta untuk menulis tangan untuk surat lamarannya gitu. Jadi benar-benar nulis tangan gitu. Tidak tahu tujuannya apa, tapi ya itu adalah salah satu bentuk proses seleksinya gitu. Ada bahkan teman gitu ya yang tidak melakukan hal tersebut, nulis pakai cetakan gitu ya, kemudian akhirnya nggak lolos seleksi juga, nggak lolos seleksinya gitu. Jadi tolong berhati-hati sekali. Yang kedua, kalau misal udah lolos seleksi administrasi akan ada pengumuman, kemudian dapat nomor seleksi, kemudian milih tempat seleksi. Seleksinya berbasis komputer, kita mengadakan yang namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD ini terdiri dari 3 jenis soal. Yang pertama ada TWK, kedua TU, dan ketiga TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, semacam PKN lah, menguji wawasan kita gitu ya terkait dengan kebangsaan Indonesia ini gitu. Dan jangan salah, ini adalah salah satu tes yang menurut saya cukup tricky gitu karena macam tes sosiologi yang dulu saya saat SMA jurusan IPS gitu ya. Jadi seringkali jawabannya itu mirip-mirip gitu teman-teman. Jadi sangat perlu membaca dan latihan sih gitu. Kemudian yang kedua ada TIU, tes intelijensia umum. Di sini sebenarnya ya tes-tes terkait dengan kemampuan akademik kita gitu, mulai dari kayak tes semacam tes IQ, kemudian ada tes matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga, dan juga ada tes yang semacam, pernah nggak sih yang tes bentuk-bentuk untuk melanjutkan pola dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan itu menurut saya juga perlu latihan. Yang ketiga adalah tes kompetensi psikologi. Yang di situ nggak ada benar salah, adanya adalah urutan skor gitu. Jadi kalau misal jawabnya paling benar itu berarti dapat skor 5, kalau misal jawabnya paling kurang sesuai itu dapat skornya 1 gitu. Ini menunjukkan bahwa ya istilahnya psikologi nggak bisa dihitung kayak gitu ya. Jadi memang nggak ada benar salah yang saklek gitu di tes psikologi itu. Dan ini soalnya sangat banyak ya, 110 soal dan hanya waktunya 100 menit. Bayangin, berarti setiap soalnya itu di bawah 1 menit untuk bisa ngerjainnya. Menurut saya kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan gitu ya teman-teman. Karena kemarin pengalaman ada juga teman saya yang kemudian apa ya, istilahnya gupuh gitu ya, istilahnya apa ya, terburu-buru dan nggak selesai gitu dalam mengerjakannya gitu karena nervous soalnya terlalu banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi kesiapan mental dalam menghadapi tes SKD ini juga sangat penting gitu. Waktu itu untuk menyiapkan tes ASN ini, saya model orangnya adalah kayak kalau belajar sendiri itu terkadang ngerasa kayak bosen gitu, sehingga saya kemudian menginisiasi sebuah study group gitu ya bersama teman-teman dari dulu jurusan yang sama sebagai ya salah satu strategi aja untuk saling update satu sama lain, saling apa ya belajar satu sama lain gitu. Misal nggak bisa nanya. Ya seperti itu sih teman-teman. Dan tentunya setiap orang akan berbeda-beda. Maka dari itu perlu sekali teman-teman untuk merefleksikan ke diri sendiri, saya itu model belajarnya seperti apa yang paling efektif kayak gitu. Waktu itu dengan kondisi yang saya sedang bekerja juga, saya ngerasa kewalahan kalau misal harus update semua informasi dengan mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu saya coba ajak teman-teman saya, yuk kita bikin study group, cuman isinya 4 orang waktu itu, biar nggak terlalu banyak juga, biar tetap efektif. Namun ketika ada grup, jadinya ketika teman saya contohnya ada update langsung dibagikan, jadi semuanya terupdate gitu. Jadi penting sekali kolaborasi dan juga manfaatnya di situ sih yang saya rasakan gitu ya. Dan di SKD ini kuota yang lulus itu adalah 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Contohnya waktu itu analis kerjasama luar negeri di Kemdikbud itu hanya dibuka untuk 1 orang gitu. Jadi yang bisa lolos SKD untuk kemudian melanjutkan ke SKB itu adalah 3 orang gitu teman-teman. Gitu. Dan itu ada passing grade-nya ya, alias ada nilai minimumnya. Kalau misal nggak memenuhi nilai minimum tersebut, juga ada kemungkinan tidak
dilanjutkan gitu. Jadi tadi ya ada layernya, harus tadi 3 kali jumlah formasi untuk kuota yang bisa lanjut tes SKB atau tes berikutnya, kemudian juga harus memenuhi passing grade. Passing grade-nya berapa, itu teman-teman bisa lihat di internet gitu ya, karena beda-beda passing grade-nya, jadi nggak saya sebutin di sini. Kemudian ya singkat cerita, kemudian alhamdulillah lolos waktu itu, dapat ranking 3, ranking paling buncit gitu ya di SKD-nya. Kemudian ya udah pas ngejalanin SKB itu prinsipnya nothing tulus aja, karena waktu itu juga apa ya, kayak ya udah kalau memang rezeki nggak kemana gitu istilahnya gitu teman-teman. Jadi ya udah menjalani tes SKB, tes berbasis komputer. Di dalamnya ada tes matematika, tes bahasa Indonesia, tes bahasa Inggris, tes psikologi juga kalau nggak salah. Kemudian ada dilanjutkan wawancara sama atasan kita. Waktu itu aku sama direkturku di tempat sekarang kayak gitu. Dan di tes SKB ini tidak ada passing grade ya seperti itu. Jadi memang nilainya berapa nanti langsung di ranking aja seperti itu, dan itu menentukan siapa yang masuk gitu. Nah, ceritanya adalah kenapa dari yang awalnya ranking 3 kemudian bisa kemudian masuk, karena memang SKD ini persentasenya 40% dari total skor, sedangkan SKB itu 60%. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat nilai yang lebih di SKB, itu juga sangat mungkin bagi kita untuk membalik ranking tersebut gitu. Dari yang awalnya aku kayak ngerasa, nggak ada harapan, karena ketika aku nyari informasi terkait kompetitor itu mereka ya lulusan HI UGM lah, lulusan HI mana lah, seperti itu. Jadi ngerasa kayak kayak susah nih gitu. Namun ya istilahnya rezeki nggak kemana gitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah mengusahakan yang terbaik ya insya Allah selalu ada jalan gitu. Dan alhamdulillah pengumuman tadi ya di akhir tahun 2021 di kereta waktu itu di stasiun, kemudian menjalani proses prajabatan selama 1 tahun atau menjadi CPNS, CASN gitu ya, yang diisi dengan beragam diklat. Diklatnya lumayan lama 3 bulan, tapi di angkatan saya itu cukup berbeda karena di angkatan sebelumnya itu 3 bulan benar-benar katanya ada 1 bulan di tempat di Pusdiklat secara luring gitu ya, di menginap gitu ya selama 1 bulan gitu. Kalau saya menginapnya cuma 1 pekan, dan 2 bulan lebihnya yang lain itu dihabiskan dengan diklat secara daring gitu, lewat MOOC gitu teman-teman. Jadi ada sistemnya gitu. Ya, di sini mungkin yang ingin saya sampaikan juga adalah kita sebagai ASN juga punya core values. Mungkin teman-teman sering melihat ataupun sering mendengar berakhlak. Kalau misal BUMN cuman akhlak gitu ya. Karena memang kalau kenapa ada bernya, karena ya kita sebagai pelayan publik memang perlu berorientasi pada pelayanan gitu. Jadi ada bernya gitu teman-teman. Kemudian employer branding kami bangga melayani bangsa ya sebagai ASN. Nah, ini yang juga sempat disampaikan Gina yang perlu dibahas gitu ya. Seorang ASN itu akan memiliki apa sih? Yang pertama, kan memiliki pangkat dan golongan gitu, yang itu akan menentukan gaji, dan itu sudah sangat terbuka juga informasinya, teman-teman bisa langsung akses. Kayak contohnya pangkat golongan ataupun gaji di kementerian ini gitu-gitu. Gitu. Kemudian yang kedua, jabatan yang menentukan kelas atau grade tunjangan. Jadi ASN itu nggak jadi ada 2 gitu sumber pendapatan kami yang utama. Yang pertama dari segi gaji yang dibayarkan di awal bulan, kemudian tunjangan itu di pertengahan bulan seperti itu. Gitu. Dan juga yang ketiga tentunya hak dan kewajiban sebagai abdi negara ya, semua fasilitas, kemudian kesempatan untuk dinas dan sebagainya itu juga masuk ke hak dan kewajiban sebagai abdi negara gitu. Dan terkait dengan jenis jabatan teman-teman di per ASN ini tuh ada banyak istilah sekali gitu ya, dan juga perlu untuk kita ketahui gitu. Yang pertama ada istilahnya jabatan fungsional umum, yang ini kelas ataupun grade-nya itu biasanya memang dia lebih di bawah dibandingkan dengan JFT ataupun jabatan fungsional tertentu gitu. Kemudian ada juga jabatan struktural yang itu mungkin teman-teman bisa lihat itu semacam pimpinan-pimpinannya gitu, yang kalau misalnya di website tuh ada gitu. Jadi kalau JFO JFT itu nggak terlihat di website istilahnya, ataupun tidak disebutkan secara langsung di peraturan. Kalau misalnya struktural itu bisa tersebut gitu, contohnya sekretaris jenderal, kemudian direktur jenderal gitu-gitu. Nah itu adalah jabatan struktural atau yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti itu teman-teman. Kalau jabatan fungsional umum itu kita melaksanakan kegiatan lebih sebagai pelaksana gitu. Kalau misal jabatan fungsional tertentu itu
biasanya sudah di tingkat yang mahir gitu, dan juga punya fokus tersendiri sesuai dengan keahliannya gitu teman-teman. Nah, kita menuju ke bagian yang kedua, motivasi personal untuk melakukan career shifting gitu. Jadi saya angkatan pandemi, saya lulus di 2020 dan di 2020 dihadapkan dengan realitas yang sangat menakutkan ya sebenarnya sebagai seorang lulusan baru gitu. Ketika waktu itu banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja dengan baik gitu ya, kemudian diberhentikan seperti itu. Jadi ketika kami lulusan pandemi ini berusaha untuk mencari karir, ternyata lebih banyak orang-orang yang menutup peluang karir gitu istilahnya. Jadi waktu itu apa ya di masa-masa yang istilahnya nggak mudah lah tentunya ya buat angkatan pandemi pertama seperti itu. Ya alhamdulillah waktu itu pada 2020 kemudian waktu itu masih bantu-bantu dosen di penelitian jadi menghabiskan 2020 lulus di Agustus sampai akhir tahun itu menghabiskan waktu di penelitian sama dosen, kemudian di 2021 mulai nyobain nih untuk keluar dari dunia penelitian. Kalau yang saya ingat tuh di RK kan dulu kita sempat diajarin terkait 5 bidang apa ya, 5 bidang karir atau 5 bidang kontribusi itu yang ada di bidang publik, kemudian di bidang swasta, di bidang lembaga apa non-profit dan sebagainya, penelitian akademisi dan sebagainya itu. Dan saya mudah orang yang penasaran akan hal-hal tersebut gitu. Kalau belum nyobain rasanya kayak masih bertanya-tanya seperti itu. Jadi waktu itu udah sempat ngerasain dunia jadi akademisi dengan jadi asisten penelitian waktu itu tahu jadinya kayak gimana sih rasanya jadi peneliti gitu-gitu. Kemudian akhirnya memutuskan bukan memutuskan sih tapi kayak merasa bahwa oh sepertinya pengen cobain kayak belum berhenti di sini nih seperti itu. Jadi akhirnya nyobain yang lain. Kemudian masuklah ke dunia private sector. Awalnya dulu sempat jadi konsultan juga, external consultant. Kemudian sebelum jadi ASN ini berhenti di jadi konsultan hubungan masyarakat atau PR consultant gitu. Jadi waktu itu udah sebenarnya udah ngerasa kayak sepertinya ini dunia saya gitu. Kayak ngerasa oh, kerjaannya terkait dengan komunikasi, hal yang saya sukai, kemudian ketemu dengan orang-orang baru dan lain sebagainya gitu. Tapi waktu itu yang masih saya pertanyakan dan jadi mungkin hal yang menggelitik hati saya adalah kok ngerasa masih kurang fulfill gitu, masih ngerasa kayak apalagi nih gitu, masih masih ngerasa kayak yang pengen mencari lagi pengalaman lain seperti itu gitu. uh, gitu teman-teman. Jadi kemudian juga ya apa kalau terkait dengan dunia NGO ya kita mungkin sebagian besar dari kita udah pernah ngerasain gimana sih rasanya di bidang non profit seperti itu. Jadi akhirnya sepertinya lembaga publik belum pernah nih dicobain gitu. Jadi ya udah mencoba untuk di ASN dan salah satu hal yang senantiasa saya pegang sampai saat ini adalah untuk senantiasa terbuka terhadap apa ya terhadap perubahan kayak gitu teman-teman. Banyak orang yang bilang bahwa oh udah jadi ASN udah ya udah akan berhenti di situ sampai pensiun gitu. Namun bagi saya pribadi sih saya nggak akan pernah menutup pintu peluang kalau misal memang saya ngerasa ada bidang-bidang yang di situ saya bisa berkontribusi lebih seperti itu. Dan kebetulan saat ini memang bidang yang saya ingin berkontribusi di dalamnya adalah di bidang ini seperti itu. Jadi ya inilah yang kemudian saya lakukan sekarang. Oke, dan ini adalah peluang dan tantangan sebagai ASN. Tentunya pertama kesempatan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Kenapa ini bisa jadi peluang? Kenapa ini bisa jadi tantangan? Karena ya peluangnya tentu kita bisa kontribusi membuat hal-hal positif. Namun tantangannya adalah ngurusin Indonesia sebesar itu dan sebanyak itu tugasnya. Jadi kalau semisal teman-teman mungkin ada yang bilang gitu kayak oh jadi ASN enak ya kayak bisa pulang cepat dan sebagainya gitu-gitu. Dan itu ternyata tidak terjadi ya, tidak selalu terjadi di tempat saya gitu contohnya gitu. Jadi memang kalau kami di instansi pusat Kemendikbud gitu ada banyak sekali sekolah yang perlu diurusin, ada kemudian banyak sekali cagar budaya yang harus dipromosikan dan lain sebagainya gitu. Jadi sepertinya setiap hari tidak ada hari tanpa rapat, tanpa koordinasi gitu. Jadi ya sebagai ASN harus siap terhadap hal tersebut gitu teman-teman gitu. Sebenarnya juga sebagai analis kebijakan luar negeri, saya punya mitra-mitra kebanyakan di jam waktu yang berbeda dengan kita di Amerika dan Eropa gitu. Jadi ya harus menyesuaikan gitu. Kalau soal rapatnya harus di luar jam kantor gitu, harus di malam hari ya harus menyesuaikan seperti itu gitu. Jadi ya itulah realitasnya gitu teman-teman. Itu. Yang kedua adalah kepastian kerja. Ini saya refleksikan ketika mungkin
apa ya, ketika misal di swasta, di tempat-tempat lain itu kemungkinan untuk diberhentikan kerja sangat menyesuaikan dengan kondisi kestabilan lembaganya gitu. Kalau misal ngomongin pemerintahan ya ini bisa dibilang sebagai ladang yang lebih pasti gitu. Istilahnya kalau udah jadi PNS ya sebenarnya status kita adalah pekerja tetap negara gitu teman-teman. Namun justru ini yang sering kali disalahartikan juga oleh orang-orang kemudian karena udah ngerasa pasti jadi ngerasa kayak oh, ya udah aku kayak mau ngerjainnya ya sesuka hatiku kayak gitu-gitu. Padahal menurut mentor saya juga waktu itu adalah bekerja itu bukanlah sesuka hati tapi untuk berhati-hati dan sepenuh hati gitu istilahnya gitu. Jadi ya ini jadi peluang dan tantangan kan jadinya. Yang ketiga adalah reformasi ke arah world class government. Ini salah satu hal yang sangat ditekankan juga saat diklat lalu. Ini saya sampaikan karena masih sangat teringat Mbak Cica gitu ya. Jadi ya reformasi ke arah world class government ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas dari lembaga kita gitu ya, sumber dayanya juga, dan itu perlu sikap adaptif gitu. Dan nggak semua orang kan berkenan untuk bersikap seperti itu gitu. Jadi ini menjadi tantangan juga, apalagi apa ya lingkungan di ASN menurut saya perlu apa ya istilahnya perlu untuk senantiasa proaktif gitu. Kalau semisal kita ini adalah hal yang sangat berbeda menurut saya antara ketika dulu kerja di swasta dan kemudian masuk ASN. Kalau di swasta itu saya merasa learning curve saya itu sangat cepat gitu karena memang semua orang akan merasa bahwa sangat penting untuk terus belajar, untuk terus mengupdate kemampuan diri seperti itu dan perusahaan memfasilitasi itu dengan sangat baik. Sedangkan kalau di dunia kebijakan publik kerjaan udah sangat banyak dan orang-orang kayak ya itu tadi beda-beda, ada yang istilahnya sangat mendukung untuk terus belajar, tapi juga ada orang-orang yang merasa skeptis terhadap hal tersebut gitu ya istilahnya teman-teman. Dan mungkin apa ya dulu di awal-awal juga kayak ada senior yang sempat bilang kayak ngapain sih kerja terlalu keras dan lain sebagainya gitu-gitu, toh pada akhirnya juga akan sama aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu, perspektif-perspektif seperti itu adalah kenyataan tergantung bagaimana kita mau menyikapinya sih sebenarnya teman itu. Jadi mungkin itu teman-teman sebagai pemantik diskusi pada malam hari ini. Uh, Ya ini adalah salah satu kebiasaan kami sebagai analis kebijakan luar negeri senantiasa di bagian akhir harus ada gitu apa alamat-alamat untuk saling terhubung. Jadi silakan teman-teman ke depannya kalau misal ada hal-hal yang ingin didiskusikan banget untuk mengontak kami seperti itu. Mungkin itu aku kembalikan lagi ke teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Kak Akbar atas materinya ya yang sangat menarik. Bekerja bukan untuk sesuka hati, tapi untuk berhati-hati. Ini saya catat sekali nih Kak Akbar. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu. Kita akan beralih ke Mbak Cica dulu sekarang. Silakan Mbak Cica untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Makasih Gina dan teman-teman semua. Salam kenal. Nama saya aslinya Riza Damayanti, biasa dipanggilnya Cica. Saya bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN RB sebagai analis kebijakan. Sekarang analis kebijakan muda. Well done banget, Akbar. Udah lengkap banget Gin sebenarnya. Jadi ini tambahan dikit-dikit aja ya. Jadi cerita pribadi ya kebetulan. Jadi kalau misalnya apa ya menjadi ASN itu tadi kan udah dijelasin ya bahwa sebenarnya kan ada dua. Jadi ada PNS, ada PPK. Saya akan skip yang ini karena Akbar sudah menjelaskan. Nah, tambahannya adalah jadi kalau misalnya sekarang itu untuk rekrutmen itu ada berbagai jalur sebenarnya. Ada yang dia formasi umum, ada yang dia formasi khusus, dan lain-lain sebagainya. Ada yang kalau ketika zaman saya juga formasi khusus itu bagi-bagi lagi. Ada yang dia formasi khusus eh, dari jalur putra-putri lulusan terbaik. Ada yang dia adalah teman-teman dari putra-putri Papua. Yang disabilitas juga ada. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya rekrutmen ASN ini sebenarnya adalah bagian dari inclusive policy itu sendiri. Terus dan diaspora sebenarnya. Nah, untuk case saya atau cerita saya adalah saya itu dulu masuk
menjadi PNS itu melalui jalur formasi khusus putra-putri lulusan terbaik. Jadi bedanya sekarang adalah kalau ketika zaman saya dulu, saya bisa milih eh, banyak tempat. Jadi saya bisa milih 2 organisasi. Tapi saya milihnya cuman bisa misalnya pilihannya dikunci di pilihan jabatan yang mau kita lamar gitu. Misalnya saya memutuskan dengan background pendidikan saya saat itu sebagai lulusan dari ilmu administrasi negara, itu bisa pilihannya misalnya menjadi analis kebijakan, bisa menjadi peneliti, seperti itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi analis kebijakan, saya bisa memilih berbagai organisasi untuk join. Berbeda dengan teman saya yang mengambil di formasi umum, itu dikunci adalah eh, di satu organisasi saja. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel yang ketika saya melamar sebagai formasi khusus seperti itu. Persyaratannya tentu ada perbedaannya. Tadi udah Akbar jelaskan juga sebenarnya penting banget buat teman-teman untuk baca detail, pelajari syarat-syaratnya. Kalau misalnya mau berkarya sebagai ASN untuk jabatan tertentu seperti itu, apa sih sebenarnya syarat-syarat yang harus dilengkapin, baik mulai dari administrasinya sampai persiapan tes-tesnya yang ada. Karena apa? Karena sebenarnya setiap jabatan itu bisa jadi syarat seleksinya pun berbeda. Sebagai contoh, misal teman saya ada juga alumni RK, eh, beliau dosen di UB, itu pasti ada tambahan untuk seleksinya. Misalnya mereka ada micro teaching, seperti itu bagian dari SKD. Atau mungkin teman-teman di Basarnas, atau mungkin di beberapa yang sifatnya memang sangat butuh nih untuk dicek endurance-nya, fisiknya, itu pasti ada tambahan lagi seleksi fisiknya. Atau beberapa jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Jadi perlu banget untuk lagi-lagi melihat dan pelajari secara detail, mulai dari syarat-syarat administrasi hingga tes-tesnya seperti apa. Tadi penting banget udah Akbar sampaikan bahwa sebenarnya ada bobot, jadi mungkin bisa jadi teman-teman strategi juga ke depannya gimana. Cuman umumnya tuh kalau seleksi ASN itu dia kayak gugur gitu loh. Jadi kalau misalnya usahakan memang SKB-nya tuh lulus juga gitu. Karena ada passing grade setiap setiap tesnya tuh ada passing grade. Jadi itu benar-benar kalau bisa semua kita harus all out deh. Bismillah harus all out. Kalau bisa terus 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 masuk hingga akhirnya kepilih. Karena memang kalau dibilang ya rasio penerimaan dengan jabatan yang dibuka itu terbilang ketat gitu. Ketat dan apa ya, apalagi dengan kondisi bahwa tidak selalu setiap tahunnya bahwa seleksi ASN ini dibuka. Gitu. Jadi once ada kesempatan ya udah lakukanlah dengan sebaik mungkin. Nah, kaitannya dengan ASN itu sendiri, ini ada satu hal yang ingin saya tambahkan juga, yaitu terkait dengan sistem merit. Jadi, dalam manajemen ASN itu sendiri, kita sungguh sangat menerapkan namanya merit system. Bahwa hal yang paling sangat ditekankan adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tadi balik seperti cerita Akbar sendiri, bahwa sebenarnya adalah suara-suara sumbang untuk tidak tidak perlu harus well perform dan segala macam. Menurut saya itu penting banget untuk kita tuh jangan sampai mengikuti arus. Kita harus tetap nunjukin bahwa kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang berkinerja. Kita adalah performer yang oke, seperti itu. Karena saya yakin itu akan menentukan gimana kesempatan karir dan pengembangan kita gitu. Saya yakin banget bahwa pimpinan dimanapun berada organisasinya, mereka tuh leader tuh pasti paham eh, terkait dengan kompetensi dan kinerja orang-orang yang mereka lead gitu. Jadi kalau misalnya kita do our best, kita selalu memberikan yang terbaik gitu kan, kesempatan-kesempatan yang lainnya itu pasti pasti akan datang seperti itu. Jadi tetap terus semangat untuk mengembangkan kompetensi diri, terus bekerjanya dengan kinerja yang prima gitu, yang optimal gitu. Karena itu bakal jadi bekal kita gitu. Bekal kita jadi rekor kita bahwa oh Cica bisa nih gitu. Oh Akbar bisa nih. Oh Gina untuk kerja ini bisa nih gitu. Jadi eh apa ya satu sisi itu akan menjadi sarana belajar kita yang teman-teman seangkatan kita atau teman-teman yang lain itu tidak mendapatkan. Karena memang kalau misalnya dari pengalaman saya gitu, eh, apa ya, kebetulan saya awalnya ketika gabung itu eh, gabungnya di
tim penyiapan bahan pimpinan. Jadi fokus untuk menyiapkan, jadi tim yang menyiapkan bahan menteri gitu misalnya. Jadi di situ eh, balik lagi ke nature-nya bahwa karena yang kita kerjakan itu bertanggung jawab dengan terhadap langsung ke top leader di ministry gitu kan, ya kalau bisa do your best karena apa usahakan tidak ada kesalahan gitu loh, zero mistakes. Dan itu akhirnya yang membuat kami dan teman-teman belajar dari praktis-praktis yang ada gitu kan, dari pengerjaan-pengerjaan penugasan yang ada seperti itu. Jadi ini harus tekankan juga bahwa sebenarnya balik lagi bahwa manajemen ASN itu sungguh sangat menekankan terkait dengan merit system. Jadi teman-teman yang berniat untuk gabung di ASN, gue semangat, selalu menunjukkan bahwa kalian akan selalu menjadi emas dimanapun kalian berada. Oke, ini juga sama gambaran aja. Tadi sebenarnya udah dijelaskan juga sama Bar. Eh, Kalau jabatan pimpinan jelas tuh kayak Skyman udah punya level tinggi lah gitu kan ya, manusia langit seperti itu. Jadi sifatnya adalah manajerial. Terus jabatan administrasi, cuman sekarang dengan adanya yang sekarang ini kayak lebih banyak jabatan itu dibuka untuk jabatan fungsional seperti itu. Jadi umumnya kalau teman-teman dari S1 atau S2 bahkan itu biasanya masuk ke yang level pertama atau pemula. Nanti sepertinya dominasinya akan lebih banyak ke jabatan fungsional. Jadi ini pun jenisnya banyak. Jadi kayak misalnya guru, dokter gitu, termasuk saya analis kebijakan, itu bagian dari jabatan fungsional. Jadi nanti dipelajari semua ini tuh ada peraturan Menteri Pan RB-nya. Jadi kalau misalnya nih setelah kalian lihat cari-cari tahu, oh pengen ngedaftarnya jabatan ini, nah coba googling. Googling sebenarnya peraturan menterinya apa detailnya. Walaupun sebenarnya tadi udah pas banget yang disampaikan sama Akbar bahwa sebenarnya di CSN itu sudah lengkap. Sudah dikasih brief juga sebenarnya untuk jabatan ini apa sih tugas fungsinya, termasuk tambahannya gitu. Terkait dengan info take home pay yang didapat secara bulanan ya, monthly-nya seperti apa gitu kan gitu. Jadi ini gambaran aja, sama ini gambaran juga kalau kerja sebagai ASN itu penempatannya biasa di mana. Jadi ada yang namanya kelembagaan pemerintah itu ada yang levelnya pusat sama daerah. Jadi kementerian itu yang sekarang ada sekitar 34. Jadi eh, itu di level pusat. Eh, yang kelompok 1, 2, 3 saya mungkin nggak perlu ngejelasin karena ini sekedar pengetahuan umum aja dan sepertinya nggak perlu di sini. LPNK, ada LNS juga dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa harus ngeliat nih kalau misalnya saya misalnya daftar di Komisi Aparatur Negara gitu. Itu bagian dari apa? Seperti ini gambaran aja. Sama di daerah itu provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk daftarnya kemana gitu kan. Nah, sebenarnya balik lagi ke keinginan. Keinginan teman-teman. Kalau ada yang mungkin kayak nyari yang mana nih yang tunjangannya gede gitu kan. Itu mungkin kalau misalnya di eh, cari-cari sebenarnya ada yang namanya tunjangan tunjangan instansi ya. Kalau misalnya di pusat mungkin udah tidak heran atau mungkin hal yang umum misalnya pajak seperti itu atau mungkin sektor-sektor keuangan di Kementerian Keuangan atau mungkin yang lainnya di grading yang selanjutnya tuh ada seperti itu. Kalau misalnya di daerah mungkin di level provinsi DKI Jakarta seperti itu atau mungkin selanjutnya tuh ada juga misalnya Jawa Barat, Jawa Timur seperti itu. Untuk kota kabupaten itu juga untuk kota tuh ada lagi seperti itu. Jadi semua balik lagi sebenarnya tujuan teman-teman untuk menjadi ASN itu apa ya? Menjadi ASN seperti apa? Nah, nah ini sebenarnya berhubungan sama yang tadi. Kalau saya dulu itu ketika saya mencoba untuk daftar jadi ASN, saya pakai nih Golden Circle-nya Simon Sinek ini untuk ngelihat why, memetakan why, how, sama what-nya gitu kan. Jadi kalau misal kenapa sih harus jadi ASN gitu kan. Terus kenapa sih harus milihnya jabatan yang ini gitu kan. Kenapa sih harus di instansi ini gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini membantu kalau menurut saya kita kan optimis ya. Syukur-syukur nanti pokoknya sampai diwawancara sama user kita udah prepare banget nih gitu. Selain memang tadi persiapan-persiapan yang memang dilakukan sebelumnya seperti latihan-latihan soal dan segala macam gitu. Tapi menurut saya kalau saya pribadi penting banget untuk diri kita itu melihat
landasan filosofis gitu. Reason kita kenapa kita harus ada di situ kayak gitu. Jadi sehingga tidak hanya short term bahwa oh ya untuk masuk ASN, tapi lebih dari itu adalah ketika memang dalam perjalanan kita mungkin ada kerikil-kerikil atau ups and downs yang kita hadapi, kita bisa kembali kayak merimain, oh ini loh kenapa saya memutuskan untuk menjadi ASN gitu. Harapannya memang kalau saya memaknai tugas-tugas yang kita kerjakan di pemerintahan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam artian itu tidak salah, motif yang tidak salah. Setiap orang punya motifnya masing-masing. Tapi mungkin lebih bisa dimaknai adalah sebagai bagian dari membangun legacy gitu kan. Jadi legacy untuk kayak apa sih yang bisa kita tinggalkan gitu. Kalau kayak gini cocok nih ngomong soal bareng teman-teman RK kan. Jadi pasti lebih lebih bisa lebih nyaman gitu ngomong seperti ini. Seperti bagian legacy seperti kayak apa yang mau kita beramal seperti itu. Jadi ini bisa jadi mungkin part of why-nya gitu. Sementara sebenarnya itu gambaran lebih besarnya bahwa bahwa ketika kita berkarya sebagai ASN itu adalah bagian dari perjalanan kita seperti itu. Yang semoga memang tidak hanya lelahnya kita tuh untuk apa ya, untuk mencari yang sifatnya eh, pragmatis gitu. Walaupun itu pun tidak sepenuhnya salah. Semua orang punya punya niatan masing-masing seperti itu. Cuman itu aja sih yang mungkin saya gambarin yang mungkin how-nya itu menjadi cara kita ya ASN itu kendaraan kita untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi sekitar. Jadi ini terus ini sama juga kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Menjawab poinnya, jadi pekerjaan yang diinginkan, lihat kualifikasi, kompetensinya apa, passionnya apa, dan segala macam. Tentuin jenis organisasinya. Tadi kan ada banyak ya, ada yang pusat, ada yang daerah. Cek lagi tugasnya, fungsi jabatannya apa gitu kan. Dokumen-dokumennya, belajar lagi untuk tes gitu kan. Terus bertanya sama teman-teman yang punya pengalaman seleksi sebelumnya, pas banget sebelumnya di sini mungkin ada kayak Bar dan teman-teman yang lain yang lebih update dengan current condition kan karena balik lagi tadi saya tuh masuk ASN itu di rekrutmen 2014 jadi kayak udah sekarang tuh udah jalan 8 tahun di kantor jadi mungkin dan saya yakin banget banyak banget kebijakan-kebijakan yang berubah dan begitupun implementasinya jadi once teman-teman punya teman-teman yang udah dahulu di ASN mungkin bisa diajak ngobrol informal seperti itu untuk bisa tahu dari mereka gimana ceritanya. Luruskan niat sama jangan lupa minta doa dan ridho dari orang tua dan keluarga ini penting banget karena kadang invisible hand tuh saya yakin bekerja banget sih kayak gitu. Invisible hand tuh bekerja banget jadi ya Bismillah. Nah ini ya kita tuh harus meluruskan ya ekspektasi dan realitas. Jadi kata dulu kenapa saya jadi ASN itu ya ceritanya adalah orang mama saya tuh pernah bilang gini, udahlah teh jadi ASN aja, kayak work life balance-nya dapet gitu kan, kayak pulang sore segala macam, terus kayak kerjaannya tuh sepertinya lebih ringan. Oh ternyata tidak gitu kan. Saya waktu di tim bahan pimpinan itu saya bisa pulang jam 11, jam 2 pagi, itu tuh tergantung lot kerja. Bisa jadi nih misalnya nih kita udah siap-siap pulang nih sore tiba-tiba dapat kabar besok mau ada sidang kabinet. Oh, besok ada rapat terbatas terus menteri kita jadi pemapar. Ya sudah, mau gimana lagi? Kumpul. Jadi tapi untungnya adalah di organisasi yang saya join ini adalah di Kementerian Pan RB punya teman-teman yang sama-sama apa ya, kayak sama-sama ngebangun gitu loh. Konstruktif gitu loh. Jadi baik juga iklim apa ya, lingkungannya juga oke juga untuk berkembang gitu. Jadi ya kurang lebih walaupun memang capek dan segala macam bersyukur karena dapat teman-teman yang baik seperti itu dan pimpinan yang sungguh sangat baik juga gitu untuk kita sama-sama mau involve gitu kan kalau misalnya orang berpikir wah pimpinan cuman bagi-bagi tugas doang gitu kan terus nanti cuman bagian nge-review alhamdulillahnya di tempat saya tuh tidak seperti itu semuanya itu sama-sama kita bekerja sebagai tim kayak gitu dan sekarang pun saya sekarang udah pindah unit kerjanya saya sekarang di government digital transformation ya jadi di kayak sistem pemerintahan berbasis elektronik jadi itu pun sama jadi untungnya organisasi saya tuh bukan organisasi yang kaku ya jadi terbuka engagementnya tuh
terbuka. Bahkan dulu ketika saya masuk pun saya udah bekerja di bawah eselon 1 ya. Waktu itu saya diminta gabung di timnya Pak Sekjen atau Pak Sekretaris Kementerian gitu. Beliau eselon 1 di bawah Menteri. Jadi itu yang menurut saya bersyukurnya saya kenapa saya berada di organisasi ini. Kita bisa ngobrol gitu, bisa yang mungkin di organisasi lain tidak memungkiri masih ada yang namanya mungkin kayak ketemu dengan pimpinan mana kayak masih harus agak segan terus segala macam gitu. Nah, untungnya di organisasi saya kalau untuk pengalaman saya pribadi kita lebih lebih terbuka aja engagementnya seperti itu. Terus juga ada ekspektasi misalnya kayak pandangan ya bukan ekspektasi ya kayak pandangan kayak kalau misal kita mau sekolah, mau pelatihan gitu-gitu harus nunggu, nunggu urutan gitu Pak, senior dulu gitu. Sejauh yang saya alamin itu nggak berlaku. Jadi sepanjang kita punya kompeten, kita kayak dipandang ah bisa nih dia ngikutin pelatihan ini, ngikutin pendidikan ini setelah pulang dia punya impact buat organisasi, itu pasti dikasih jalur. Lanjut aja gitu kan. Saya sendiri sekolah setelah 5 tahun bekerja, di atas saya juga masih ada beberapa yang sudah yang belum berkesempatan untuk sekolah nggak masalah gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya plannya masing-masing gitu. Dan syukurnya di tempat saya tidak ada yang dikekang harus nanti nunggu senior dulu ya, enggak. Dan menurut saya di tempat-tempat yang lain pun juga sama. Teman saya bahkan ada di yang satu angkatan saya karena saya kebetulan kemarin dapat LPDP, satu angkatan di LPDP saya bahkan dia 2 tahun kerja udah bisa langsung sekolah gitu. Jadi balik lagi sepanjang kita mau belajar, mau ngembangin diri, kompetensi kita, terus berkinerja sehingga kita memastikan bahwa kita ini hadirnya kita tuh ada loh gitu, ada impactnya itu tuh pasti ada kesempatan. Itu termasuk juga dengan jenjang karir seperti itu. Terus ini juga terkait karir, ini mungkin saya skip aja. Nah, kerja keras dapat banyak uang gitu kan, punya fulus banyak gitu kan. Sebenarnya kalau saya berpikir adalah bahwa tidak semua apresiasi atau benefit itu dituangkan dalam bentuk material, tapi juga untuk kesempatan untuk belajar. Ini cerita aja, kebetulan kemarin banget saya baru pulang dari DC, dari Washington DC, karena saya dapat kesempatan sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk workshop terkait dengan digital public infrastructure. Seperti itu. Jadi eh, dan teman-teman di luar sana, di luar organisasi juga pasti punya pengalaman yang sama. Sekarang tuh organisasi pemerintahan tuh sudah berbeda seperti itu. Kalau di pusat, jujur mungkin cenderung sudah lebih terbuka ya. Walaupun kalau misalnya cita-cita di daerah, mungkin untuk partikular daerah tertentu tuh mungkin masih terbilang challenging gitu. Mungkin masih ada yang kakunya, mungkin masih ada yang ikut seniornya dulu gitu kan. Mungkin memang untuk pelatihan pun masih melihat yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya di pusat sepertinya agak lebih cenderung dan beberapa dan daerah-daerah tertentu juga udah mulai terbuka seperti itu. Jadi once kalau misalnya kita ada kemauan buat belajar, mau mengembangkan diri gitu kan, yang tujuannya memang untuk mengembangkan organisasi, insya Allah saya yakin pasti punya kesempatan. Nah, terakhir ini adalah saya pengen nitip pesan aja bahwa pastikan teman-teman itu dapat informasi yang valid dan terbaru mengenai CSN ini dari institusi atau sumber yang terpercaya. Pertama, bisa dari Kementerian Pan-RB sendiri. Tadi benar seperti yang udah di Akbar jelaskan bahwa Kementerian Pan-RB dan BKN itu adalah salah satu dari panitia seleksi nasional. Jadi memang kami di organisasi tempat saya bekerja, walaupun bukan bidang saya ya, karena kebetulan saya terkait dengan transformasi digital, eh, ini adalah yang menetapkan kebijakan rekrutmen gitu seperti itu. Jadi pastikan bahwa teman-teman melihat informasi terkait dengan CASN maupun sebagai PNS ataupun PPPK, perjanjian pekerja dengan perjanjian kerja itu dari salah satunya adalah dari Kementerian Pan-RB. Ini baru banget update dari Instagramnya Kementerian Pan-RB, bisa dilihat. Pasti sekarang banyak juga yang akan ada publikasi-publikasi terkait dengan CASN. Ini contohnya tadi beberapa kebijakan yang mungkin bisa dilihat-lihat gitu. Terus juga bisa dapat dari website atau SSCASN-nya dan sosial medianya. Ini yang sebelah apa ya? Yang portal ini yang sebelah kanan saya, dia tuh adalah portal SSCASN. Jadi kalian bisa ngulik-ngulik. Terus juga di ini ada contohnya adalah ada screenshot terkait dengan sosial medianya BKN, ada
banyak ada reels juga yang untuk tahu sebenarnya tips gimana untuk CSN 2023. Jadi kayak bener banget selama kita mau nyari-nyari, ngulik-ngulik itu pasti pasti ada. Karena sebenarnya informasi terkait dengan CSN ini udah menyebar banget dan sering update juga di website-website baik Kemenpan RB, sorry bukan website doang, intinya adalah di kanal-kanal publikasi Kemenpan RB maupun BKN. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya lihat detail, pengen kepo-kepo juga langsung ke instansi yang dituju, boleh juga. Ini contohnya ada yang di Kementerian Perdagangan sama di Kemenlu. Jadi sebenarnya yang saya tahu waktu zaman dahulu tuh belum ada website yang SSCSN, tapi sekarang kan udah ada ya SSCSN. Di situ tuh udah juga kelihatan sebenarnya detailnya seperti apa. Ini sebenarnya untuk kalau misalnya pengen ngelihat instansi yang dituju mungkin bisa untuk explore yang lain ya, seperti kayak lebih tahu struktur organisasinya gitu. Jadi lebih untuk pengenalan pengenalan apa organisasinya. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan sebenarnya dari panitia adalah kalau tantangan ke depan menurut saya adalah lebih gimana semangat kita untuk bisa mengembangkan diri untuk akhirnya bisa melayani masyarakat, melayani bangsa seperti itu. Jadi untuk semangat untuk terus berkinerja, untuk terus belajar itu penting. Tapi satu hal juga yang tidak boleh apa namanya ditinggalkan adalah terkait dengan attitude seperti itu, perilaku lah, perilaku. Jadi menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi apa ya, eh, andalan itu penting juga dalam pekerjaan. Tapi satu sisi jangan lupa juga untuk bisa kita bisa berbaur, bisa memiliki apa ya perilaku yang memang setidaknya accepted lah di lingkungan kita gitu. Saya ngerasa bahkan kalau pekerjaan tuh kadang awalnya kita cuma ngobrolin apa nih misalnya ketemu bapak gitu kan eselon 2 saya tahu oh dia sama-sama MU nih gitu MU paling juga kayak ngobrol Pak MU gimana gitu kan tapi ternyata dengan hal-hal yang sifatnya obrolan-obrolan yang kayak ringan segala macam once kita ada pekerjaan yang berkaitan dengan beliau tuh bisa jadi salah satu kayak karena udah terbiasa ngobrol gitu kan jadi salah satu cara kita untuk mendekatkan dengan berbagai eh, stakeholders yang memang bakal terkait gitu kan. Terus kalau peluang karir saya pikir bakal banyak banget di terkait ASN dan akan berkembang. Saya yakin juga pasti ada jabatan-jabatan yang mungkin akan berkurang dan ada juga jabatan-jabatan yang memang akan berkembang ke depannya, emerging banget ke depannya dengan berbagai kondisi yang ada itu dan jangan ragu menjadi ASN kan katanya jadi ASN jadi mantu idaman kan. Jadi semangat pokoknya itu aja sih sebenarnya yang mau saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya kita ngobrol santai aja. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Cica sharing-sharingnya yang sangat informatif sekali ya. Banyak banget yang saya catat juga nih dari Mbak Cica. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung boleh nanti raise hand aja gitu ya. Atau yang mau lewat kolom chat boleh nanti langsung ditulis. Ini tadi ada pertanyaan dari teman kita PC ke saya ya. Saya izin untuk membacakan ya. Ini pertanyaan untuk Kak Akbar sama Mbak Cica. Eh, jadi PNS itu apa bisa sedinamis private sector atau korporat nggak ya? Gitu. Dan apakah sisi dinamis ini berhubungan dengan jabatan yang dipilih CFU atau CFT? Terima kasih. Oke. Mungkin dari Kak Akbar dulu boleh untuk menjawab. Ya, secara ringkasnya berbeda sih. Mungkin aku mungkin nggak pengen untuk membandingkan. Kayak kan tadi kan istilahnya kayak sedinamis itu nggak. Maksudnya kalau itu kan tatarannya kayak ada yang lebih dinamis dan tidak gitu. Tapi menurutku memang sifat dari dua instansi ini berbeda gitu. Lembaga publik sama lembaga privat itu punya fokus yang berbeda sehingga pola komunikasinya akan berbeda. Kalau dulu di private sector kayak sangat mudah kita by email aja langsung tuh kayak kerja kayak gitu-gitu. Sekarang you need to go with letters gitu ya, with formal letters gitu. That's very important gitu. Jadi uh, apa memang
apa ya, itunya berbeda, pola komunikasinya berbeda. Jadi kita memang perlu apa ya, beradaptasi terkait hal tersebut. Balik lagi ada alasan di balik itu semua gitu. Kenapa perlu ada surat dan lain sebagainya, karena perlu ada landasan legalnya seperti itu gitu. Harus bisa dipertanggungjawabkan setiap pekerjaan kita seperti itu gitu. Karena berkaitan juga dengan aspek akuntabilitas kita sebagai pekerja publik seperti itu kan teman-teman. Tadi pertanyaan keduanya apa ya, Punten, terkait Sebentar. Pertanyaan yang kedua, oh, sisi dinamis itu berhubungan dengan jabatan yang dipilih atau enggak? JFO, JFT gitu. oh iya, itu sebenarnya gitu ya. Maksudnya gini, ketika mendaftar itu teman-teman akan dihadapkan dengan beragam pilihan jabatan, istilahnya formasi seperti itu ya. Jadi tadi ada analis kerjasama, kemudian ada analis kebijakan, itu berbeda gitu. Kalau misal analis kerjasama itu JFU, masih JFU gitu ya, jabatan fungsional umum. Kalau misal udah analis kebijakan gitu-gitu, itu udah JFT, jabatan fungsional tertentu kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu berbeda. Nanti juga pola kerjanya juga akan berbeda, sistem meritnya juga akan berbeda seperti itu. Gitu. Dan itu sesuai dengan menurutku apa yang teman-teman pilih seperti itu sih. Jadi balik lagi, contohnya ini ketika awal akan mendaftar, lihat benar-benar itu formasinya itu apa, nama jabatannya itu apa, seperti itu. Karena itu tadi jabatan akan menentukan tadi ya istilahnya semacam grade tingkat tunjangan kinerjanya teman-teman seperti itu gitu. Jadi itu sesuai opsi dan apakah nanti bisa berubah gitu bertransisi, contohnya kayak kalau sekarang aku masih JFU apakah bisa jadi JFT gitu, bisa gitu sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Ketika jadi analis kerjasama luar negeri, JFT-nya apa, ini baru banget muncul juga, yaitu sebagai analis kerjasama gitu JFT-nya gitu. Jadi itu sangat bisa bertransisi ke arah situ. Dan tentu itu akan datang dengan risikonya masing-masing gitu. Kalau misal masih JFU, itu kita akan naik pangkat itu setiap 4 tahun sekali, dan itu akan secara otomatis gitu ya. Itu secara otomatis. Kalau JFT itu nanti kita ada namanya sistem kredit gitu. Jadi harus ngumpulin nilai kayak dulu sekolah gitu ya, ada kreditnya gitu. Dan itu nanti akan menentukan apakah kita bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi atau belum seperti itu gitu. Jadi itu sih. Jadi dinamis atau tidaknya itu balik lagi sesuai dengan individunya gitu. Apakah kita mau atau tidak itu. Tapi kesempatan itu ada gitu. Itu mungkin uh, bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kak Akbar untuk jawabannya. Dari Mbak Cica mungkin ada tambahan. Sebenarnya saya pengen justru malah memperjelas konteks dinamisnya yang dimaksud itu seperti apa. Jadi Hmm. apakah mungkin dinamisnya adalah kayak apa ya, kayak frequently untuk apa ya, kayak frekuen untuk jalan, bukan jalan keluarnya gitu, dinas keluarnya gitu, ataukah mungkin dinamis dalam hal konteks eh, pindah dari satu unit ke unit yang lain gitu kan, atau mungkin dinamis dalam hal apa seperti itu. Jadi mungkin itu yang mungkin perlu diperjelas sih sebenarnya, maksud dinamisnya seperti apa. Cuman kalau misalnya saya sendiri ngelihat sebenarnya balik lagi ke organisasi yang mau dipilih juga. Tadi sebenarnya benar yang Akbar bilang bahwa sebenarnya secara nature tentu ada yang berbeda, di mana public sector yang tadi literally benar-benar kayak apa ya, kita bekerja itu pasti ada landasan hukumnya, ada regulasi yang kita pegang, karena jangan sampai kita akhirnya ngelakuin yang maladministrasi dan segala macam gitu kan. Cuman memang ada juga mungkin di organisasi itu yang mungkin bisa dilihat lebih lebih dinamis dalam hal mungkin karena jabatannya. Misalnya let's say kayak dinamis karena pekerjaannya engagement nggak hanya di intra pemerintah tapi mungkin dengan luar pemerintah. Itu bisa banget dengan jabatan tertentu. Misalnya eh Bar pasti juga dinamis dalam konteks engagement dengan pihak yang lain gitu, karena kaitannya adalah kerjasama luar negeri seperti itu. Di organisasi lain juga sama, di BKPM misal terkait investasi luar negeri. Kalau memang konteks dinamisnya adalah itu ya. Terus misalnya di perdagangan gitu kan, itu dinamisnya seperti itu. Itu juga ada yang luar negerinya.
Atau mungkin konteks dinamisnya adalah dia sifatnya adalah national level, yaitu di pemerintah pusat pasti dinamis, karena konteksnya adalah pasti engagementnya nggak cuma sesama dengan kementerian pusat, kementerian lembaga di tingkat pusat, tapi juga pasti ke daerah-daerah. Even di daerah kan sebenarnya dinamis juga gitu kan, karena engagementnya nggak hanya dengan ke masyarakat mereka juga iya, ke pusat juga iya. Bahkan di kementerian lembaga pusat pun dengan masyarakat juga dinamis gitu. Maksudnya mungkin ini yang perlu diperjelas. Kalau misalnya mau ada yang sharing konteks dinamisnya apa, mungkin bisa lebih membantu untuk menjawab yang sesuai dengan kontekstual yang dimaksud sih sebenarnya gitu. Cuman kalau dinamisnya adalah pindah masuk keluar instansi pemerintah itu tidak ya, kalau misalnya agak sulit banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau misalnya case di luar negeri, kayak misalnya di UK, di Aussie itu gampang banget kayak konteksnya gini. Saya dulu di PNS, terus saya move out, pindah ke private, terus setelah saya dapat hal yang lain, ternyata misalnya di government butuh skill yang saya punya, saya masuk lagi, itu dimungkinkan di praktik beberapa negara. Cuman kalau di Indonesia sekarang, sifatnya mereka bisa menjadi tetap posisinya ada sebagai ASN, tapi dia bisa dapat penugasan. Contoh kemarin saya mampir ke kantor World Bank, ya kan saya di kantor World Bank headquarters yang di DC itu, saya mampir ke eh, ruang untuk eh, executive director. Nah, itu tuh ada satu foto, saya kenal beliau karena beliau adalah eselon 1 di Kementerian Keuangan dan beliau di situ. Jadi maksud saya kalau untuk kita move ke organisasi kayak international organization itu juga memungkinkan gitu. Cuman memang ada mekanismenya lagi gitu. Misalnya ditugaskan dan segala macam. Jadi itu sih kurang lebih penjelasannya. Saya nggak tahu semoga ini menjawab atau tidak. Oke, terima kasih banyak Mbak Cica tambahannya. Insya Allah semoga menjelaskan bagi yang bertanya. Tadi sudah mengkonfirmasi kok cukup cukup menjelaskan gitu kata dia. Oke, ini ada pertanyaan lagi spesifik seperti untuk Kak Akbar ya. Ini banyak yang direct message ke saya ternyata ya. Ya udah nggak apa-apa. Izin bertanya Kak Akbar, terkait pembukaan CPNS tahun ini hanya 1 kali, namun kalau nggak salah pemerintah sudah menggodok atau seperti akan ada perubahan ke depannya. Kalau pendaftaran CPNS itu bisa diadakan 3 kali dalam setahun. Mungkin bisa diberikan insight perihal informasi tersebut. Kemudian tips supaya kita nggak salah milih formasi jabatan dan mungkin melihat peluang yang cukup besar itu gimana. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, siapapun teman-teman. Sebenarnya kan kita di sini pengen ngobrol ya, Mbak Cica ya. Pengen curhat-curhat gitu. Iya, pengen Ah, banget dengar suara yang lain juga ya, Bar. Tapi ya Iya sih. sudahlah kalau memang inginnya seperti itu gitu. Terkait tadi, iya ada arah ke sana gitu. Dan itu memang berita yang baru kayaknya sehari 2 hari yang lalu gitu. Baru baru terbit terkait pemberitaan pemerintah akan buka kesempatan, ya maksudnya ke depan akan tidak hanya setahun sekali gitu, tapi bisa jadi setahun 3 kali menyesuaikan dengan kebutuhan instansi. Karena memang ke depannya juga ada pemberitaan lagi yang bilang bahwa nanti itu semisal ada kementerian lembaga yang memang lagi butuh, nggak perlu untuk nunggu di periode perekrutan secara bersama, secara gelondongan kayak gitu. Tapi ya udah kalau memang ada kebutuhan langsung perlu diisi. Karena tadi ya teman-teman, karena memang pekerjaannya banyak gitu. Kalau semisal ada satu aja orang yang nggak ada itu pasti kayak langsung gimana tuh gitu. Karena itu sangat diperlukan sih memang apa pegawai gitu di lembaga pemerintahan ini gitu. Terkait dengan hal tersebut, apakah ada insight yang dapat dibagikan? Menurutku teman-teman tetap mengikuti berita saja gitu ya terkait dengan hal tersebut, karena itu memang pemberitaannya baru dan aku sendiri kebetulan masih kurang tahu apakah itu sudah firm, apakah itu sudah fix atau sudah ada regulasinya atau masih kayak semacam uh, apa ya semacam arah kebijakan seperti itu gitu. Karena memang biasanya dalam bentuk regulasi itu pertama diumumkan dulu arah kebijakan seperti apa, baru nanti berproses gitu agar masyarakat juga tahu secara akuntabel ini pemerintah lagi ngapain istilahnya gitu, kemudian baru keluar regulasinya seperti itu. Nah, itu kita tunggu saja gitu teman-teman. Kemudian terkait dengan memilih formasi jabatan, kalau misalnya dari pengalaman personalku,
ini aku memang memilih formasi yang sesuai dengan panggilan hati ya. Sesuai dengan panggilan hati. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa di portal SSCASN itu sudah sangat lengkap ya teman-teman. Teman-teman bahkan bisa untuk melakukan pencarian data sesuai dengan jurusan teman-teman. Jadi formasi itu nanti itu kan ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah untuk formasi ini gitu. Itu harus dari yang latar belakang jurusan apa gitu. Jadi nggak seperti dulu aku sempat pikir kayak kalau jadi pegawai negeri sipil kayaknya dari jurusan apapun bisa bisa masuk aja gitu. Ternyata itu tadi ya formasi itu sudah menentukan latar belakang pendidikan dari calon-calon pegawainya seperti itu gitu. Jadi di SSCSN dari pengalamanku itu kita bisa bahkan mencari dengan keywordnya adalah jurusan kita. Waktu itu aku nyari hubungan internasional, ternyata keluar sejumlah kementerian. Ada Kementerian Luar Negeri jadi diplomat, kemudian Kementerian Perdagangan jadi analis kerjasama luar negeri, Kemdikbudristek analis kerjasama luar negeri, dan juga kementerian-kementerian lain. Apakah galau? Tentu saja galau, gitu ya awalnya gitu. Karena apa ya kalau dari segi keilmuan semuanya berarti kan masuk ya, karena memang sudah sesuai dengan keilmuannya gitu. Dan aku memang pengen untuk uh, SSCASN, iya SSCASN, Mbak Resi. Oke. Jadi itu semuanya sudah ada di situ gitu. Dan kemudian ketika mengetahui ada sejumlah instansi tersebut yang membuka untuk jurusan HI, lulusan jurusan HI, akhirnya kemudian bertanya ke diri sendiri gitu, sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan, apa sih yang ingin dikontribusikan seperti itu gitu. Dan kebetulan waktu itu memang secara personal alasan saya adalah saya dulu bahkan sampai sekarang anak rantau gitu ya. Dulu tinggalnya di desa dan mengalami langsung yang namanya kesenjangan akses pendidikan. Jadi memang sedari awal ketika saya kuliah pun hal-hal yang kemudian saya refleksikan adalah dari dulu memang yang seringkali diperjuangkan, disuarakan, ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan program-program itu senantiasa berkaitan dengan pendidikan seperti itu gitu. Jadi akhirnya kayak lebih memilih bahwa apa sih hal yang tadi ya benar-benar pengen aku kontribusikan ke depannya dan nggak cepat bikin aku bosan contohnya seperti itu gitu. Jadi yaudah akhirnya memilih Kemendikbudristek seperti itu gitu. Waktu itu apakah mempertimbangkan pendapatannya? Jujur waktu itu belum ada ya teman-teman fitur terkait cek pendapatan gitu di SSC ASN gitu, itu baru muncul di tahun ini karena memang dari kritik di tahun angkatan aku yang banyak banget yang mundur karena tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi teman-teman sekarang sudah sangat diuntungkan dengan adanya itu, semua informasi itu sudah sangat lengkap. Dan juga itu tolong dicek benar-benar gitu agar nanti juga kalau misal memang tidak berkenan dengan segitu penghasilannya contohnya ya sudah gitu, mungkin teman-teman bisa coba yang lain agar itu bisa diisi oleh teman-teman yang memang lebih ingin berkontribusi di situ gitu. Mungkin itu Chris. Oke, terima kasih banyak Kak Akbar. Semoga menjelaskan dan menjawab ya ini tadi untuk yang bertanya. Ini ada nih pertanyaan lagi dari Deas angkatan 10 RK Bobana. Saya izin membacakan ya. Kak, kalau term nama jurusannya itu apakah strik yang didaftar harus sesuai dengan yang tertera di ijazah ya? Boleh Kak Akbar atau Mbak Cica yang mau menjawab? Ya mungkin ini karena ini jadi melanjutin yang tadi ya. Jadi uh, jawabannya iya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar teliti kayak gitu. Contohnya yang diharapkan adalah jurusan ilmu administrasi. Contohnya kita merasa bahwa HI juga sebenarnya sama-sama di jurusan di fakultas di FISIP gitu contohnya, dan itu mirip-mirip sama administrasi. Tidak seperti itu teman-teman, karena memang itu sudah ada analisisnya gitu ya. Jadi memang itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh instansi gitu. Tapi kalau semisal contohnya jurusan hubungan internasional kan seringkali ada kampus-kampus yang nyebutnya ada ilmu hubungan internasional, ada yang cuma hubungan internasional gitu. Itu sebenarnya sama aja seperti itu. Gitu. Jadi itu memang harus sesuai, dan juga ini penting juga untuk diperhatikan uh, terkait persyaratan dokumennya. Kalau semisal di persyaratan itu disebutkan harus melampirkan ijazah, jangan coba-coba untuk melampirkan SKL gitu, surat keterangan lulus, karena itu tidak sesuai gitu teman-teman. Ada cerita teman yang kayak kemudian pakai SKL ya akhirnya nggak lulus juga kayak gitu. Jadi memang harus 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 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan seperti itu. Semoga menjawab. Oke.
Oke, terima kasih Kak Akbar. Ya, ini ada pertanyaan lagi, jadi dari direct message lagi ke saya. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung boleh raise hand ya, atau uh, ketik di chat ke meeting group chat boleh, biar pematerinya juga melihat, oh ini siapa yang tanya gitu kan ya, sambil ngobrol gitu. Oke, ini mungkin untuk Mbak Cica. Em, Halo Kak, jadi dari cerita teman-teman dan sering juga nih dapat cerita dari keluarga yang kebetulan tuh PNS. Salah satu dark side dari jadi PNS itu adalah adanya uang yang mohon maaf kurang jelas. Misal yang hadir rapat 4 tapi yang tertulis 6. Nah, bagaimana tanggapan Kakak terhadap hal tersebut dan bagaimana memitigasi agar THP yang kita terima tidak tercampur dengan sesuatu yang syubhat? Terima kasih, Masya Allah. Gimana Oke. dari Mbak Cica? Sebelum jawab pertanyaan ini, saya mau lanjut, sorry, ke yang tadi terkait dengan beda nama jurusan ya. Jadi tadi kan beda beda nama jurusan itu sebenarnya sama seperti konteks yang tadi sih, kayak misalnya ada di konteksnya itu ada ilmu administrasi negara, ada ilmu administrasi publik. Jadi mungkin beberapa organisasi treatmentnya akan berbeda. Jadi mungkin bisa dipastiin lagi kalau misalnya ngelamar di suatu organisasi itu, eh, boleh nggak sebenarnya dengan surat misalnya dari eh, jurusan atau dari fakultas itu, sekedar untuk menyatakan bahwa sebenarnya jurusan kita itu sebenarnya secara esensi sama gitu dengan yang dicantumkan di SSCASN. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi juga. Karena memang kadang karena mungkin eh, apa ya, ada syarat-syarat yang ditampilkan di dalam website penerimaan itu mungkin yang memang, karena kan kalau belum terupdate dengan jurusan-jurusan baru yang ada di ilmu perguruan, yang ada di perguruan tinggi ya. Jadi mungkin itu. Jadi harus tanya aja ke panitia seleksinya, itu pasti bisa, setiap instansi itu pasti ada nomornya. Lalu saya baru lanjut ke pertanyaan yang tadi terkait dengan uang yang tidak jelas. Alhamdulillah kalau saya pribadi, saya sejauh ini belum mengalami ya, jangan sampailah mengalami. Cuman mungkin teman-teman saya ada dari tempat lain itu biasanya mereka eh, cenderung nolak awalnya. Tapi kalau misalnya dinolak kemudian bisa, karena memang mau harus tetap ada tanda tangannya, akhirnya uangnya itu dia pisahkan. Jadi uangnya dipisahkan, jadi untuk tidak dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, nanti dana-dana subhatnya itu dikumpulin, nanti misalnya alokasinya kan kalau untuk pembangunan yang pakai digunakan melekat gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya ada eh, apa misalnya pembangunan anak yatim gitu, panti asuhan gitu misalnya, atau mungkin terkait dengan pembangunan sifatnya infrastruktur, biasanya teman-teman tersebut menyalurkan ke situ sih. Jadi eh, saya dengar cerita dari teman yang kebetulan beda instansi dengan saya, jadi mengkolektifkan uang-uang yang tidak, mereka tidak tidak apa ya, tidak yakin 100% gitu kan, hitam putih putihnya gitu kan, subhat, karena subhat berpikir bahwa itu subhat, jadi ya udah dikumpulin terus dialokasikan untuk yang bermanfaat seperti itu gitu, gitu deh. Oke, terima kasih Mbak Cica. Dari Kak Akbar mungkin mau menambahkan atau sudah cukup dari Mbak Cica? Ya, Oke, oke, terima kasih Mbak Cica dan Kak Akbar. Selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin pamungkas ya. Atau nanti teman-teman kalau ada yang baru kepikiran pertanyaan baru, tapi ditanyakan langsung boleh. Ini saya akan membacakan pertanyaan pamungkas dari yang mengirim direct message ke saya. Tadi sudah dijelaskan sedikit sepertinya ya dari Kak Akbar soal shifting kayak karir. Jadi sebetulnya dari ketika sudah menjadi ASN pun masih ada kesempatan atau peluang ya untuk berkarir ke sektor lain begitu, dari public sector ke private sector. Nah, apakah itu ada konsekuensinya atau enggak ya, Kak ya? Gitu. Terima kasih. iya.
Terima kasih atas atas pertanyaannya. Mungkin nanti Mbak Cica juga mungkin lebih bisa menambahkan gitu ya dari pengalamannya gitu. eh Ya, itu tentu saja kembali lagi ke teman-teman ya. Peluang itu ada dan keputusan kita untuk tetap berada di instansi, contohnya itu uh, itu bergantung bergantung kepada kita lagi gitu. Namun memang ada rambu-rambunya gitu ya bahwa ya istilahnya gini, kayak apakah ASN bisa berbisnis? Ya bisa, gitu. Maksudnya kalau kita kita mau mengembangkan bisnis di luar pekerjaan kita yang utama, kita mau kayak apa nih buka-buka di toko daring gitu-gitu ya itu silakan gitu. Mungkin menurutku adalah yang penting tidak mengganggu pekerjaan kita yang utama. Tapi kalau misalnya itu udah full time job yang kita memang kemudian nggak bisa berkontribusi ke organisasi, ya ya pada akhirnya ya kita perlu untuk benar-benar shift gitu, maksudnya berpindah seperti itu. Itu sih. Dan tadi sebenarnya yang aku ingin garis bawahi dari apa ya pemikiran yang tetap terbuka adalah tetap terbuka akan perubahan gitu dan juga tetap terbuka akan istilahnya menurutku kayak kata hati gitu. Kalau misal memang hatinya kayak panggilannya berkontribusinya kemudian uh, apa di pengen coba di bidang lain ya menurutku kayak kita tetap harus terbuka. ASN bukanlah jalan terakhir gitu. Kalau misalnya udah jadi ASN, kemudian sampai pensiun sampai hari tua kayak harus harus di sini gitu. Menurutku enggak kayak gitu. Karena memang ada pandangan-pandangan seperti itu teman-teman kalau kalau udah jadi ASN kayak ya udah itu udah uh, lifetime job, ya istilahnya lifetime job gitu. Jadi menurutku pandangan seperti itu terkadang uh, apa ya tricky gitu ya, terkadang tricky gitu kayak memandang bahwa ini kemudian jadi satu-satunya opsi kita dalam menjalani hidup ini. Padahal menurutku peluang kontribusi karya itu perlu senantiasa terbuka. Monggo Mbak Cica, menurutku ini perlu ditambahkan. Oke. Jadi sebenarnya tergantung apa yang dicari sih kalau menurut aku. Jadi kan kadang kita merasa fulfill kalau misalnya di suatu tempat, kadang mungkin udah nggak ngerasa firm lagi atau nggak ngerasa nyaman lagi, mungkin nggak menemukan apa esensi yang kita dapat dari suatu tempat. Sebenarnya saya pribadi pun tidak berpikir untuk sejauh ini tidak pikiran untuk resign sebagai ASN, tapi pindah dari satu unit ke unit yang lain pun juga pasti saya pikiran malah untuk hal itu. Karena kayaknya kalau kita terus-terusan di situ, kadang mungkin ada rasa bosan gitu kan, ada pengen eksplor hal yang baru. Itu suatu hal yang sifatnya manusiawi. Termasuk buat teman-teman juga yang berpikir bahwa pengen jadi ASN, terus nanti keluar akhirnya menjadi bagian dari private sector pun sebenarnya tidak ada konteks benar salah ya, karena itu lagi-lagi adalah pilihan hidup sebenarnya, tergantung dengan apa yang dicari gitu, ekspektasi apa yang ingin coba diwujudkan, di seperti itu. Jadi eh, karena tadi seperti yang saya jelaskan juga ya bahwa sebenarnya ASN itu kan salah satu sarana atau kendaraan kita untuk entah entah apa tergantung apa yang kita tuju dalam hidup kan gitu kan. Selama memang kalau kalian berpikir bahwa sebenarnya oh ini kayaknya bukan yang sweet lagi nih buat apa yang saya cita-citakan. Kayak sepertinya saya punya strategi yang lain. Ya no worries, it doesn't matter. Jadi terserah bebas aja gitu. Jadi di di kantor pun sebenarnya ada teman juga yang dia akhirnya shifting karir lagi gitu kan dari ASN ke fintech seperti itu. Itu pun ya nggak masalah. Kalau secara 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 regulasi pun memungkinkan adanya hal itu gitu kan. Jadi ada yang bisa kita memang mengundurkan diri sebagai ASN, nanti tinggal lihat lagi apakah ketika kita mengundurkan diri masa kerja kita, pengabdian kita itu adalah bisa dapat pensiun atau enggak itu akan ada mekanisme yang lainnya. Prinsipnya sih tidak tidak ada eh, apa ya, ingin tetap tidak merugikan ya, merugikan siapapun yang sudah berkarir di sebagai ASN terus memilih karir menjadi misalnya di sektor private atau mungkin sektor-sektor yang lainnya. Jadi seperti itulah. Jadi memang harus balik lagi ke konteks dirinya masing-masing. Oke, oke. Terima kasih untuk Kak Akbar dan Mbak Cica atas insight-nya malam hari ini ya dan jawaban-jawabannya yang semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang bergabung hari ini. Mungkin terakhir ya
saya ingin memberi kesempatan bagi yang ingin raise hand. Ini kesempatan terakhir yang saya berikan. Kalau ada yang mau bertanya langsung sebelum kita tutup sesi malam hari ini, kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada. Oh iya, alhamdulillah ada ini dari Kak Deas ya. Silakan Kak Deas kalau mau bertanya langsung untuk on mic. Oke, sebelumnya makasih Mbak buat kesempatannya. Sama sebelumnya maaf juga tadi joinnya agak telat, jadi mungkin udah ada penjelasan sebelumnya. Tapi buat tadi pertanyaan tuh cukup relevan dan jadi pengen nanya dan cerita juga gitu sih soal kegelisahanmu daftar CASN ini. Jadi sebenarnya sekarang tuh ini sambil cerita ya Mbak, maaf. Tapi jadi kayak terpantik, ih jadi pengen nanya deh gitu. Gara-gara tadi jawaban dari Masak Bersama Mbak Cica. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh alhamdulillah aku tuh lagi di salah satu kementerian juga. Nah, tapi posisinya sebagai individual kontrak. Nah, terus tapi di di subdit aku itu jarang banget ada yang ASN gitu. Mungkin kayak cuma 3 orang gitu dari 16 orang yang ada di subdit yang sebagai yang sebagai jabatan-jabatan utama gitu, Jafung koordinatornya. Nah, di CSN yang sekarang aku lihat pun kebanyakan itu bukannya sebagai P3K dan jarang banget ada yang dari kementerian aku. Karena kebetulan kalau nggak salah akhir tahun kemarin tuh kementerian aku tuh buka buka sendiri gitu, buka sendiri sekitar 3.000 orang buat P3K-nya gitu. Jadi kebanyakan orang yang sekarang udah ada di sana itu adalah P3K dari rekrutmen yang tahun lalu gitu. Nah, sebenarnya pengen mungkin ini kali ya butuh masukan atau kayak insight dari Mbak atau Mas. Sebenarnya apakah lebih baik eh ya udah daftar aja eh formasi apa yang terbuka sekarang gitu atau ya udah bertahan dulu aja di sini sampai sampai subdit aku tuh buka walaupun sebenarnya dari testimoni yang udah lama di sini pun bilangnya ini tuh jarang banget buka gitu jadi kayak kalaupun buka yang gak jelas gitu kapannya gitu jadi sebenarnya itu sih yang agak bingung dan mungkin kayak butuh masukan dari Mbak Mas kalian tadi kan sempat ada yang bilang pindah unit aja tuh berat gitu ya Mbak. Nah iya saya juga mikir kayak di yang sekarang aja tuh udah cukup serak gitu dengan kerjaannya, dengan lingkungannya, dengan apa ya passionate banget dengan apa yang dikerjakan sekarang gitu. Jadi kebetulan dari orang tua minta ya udah dicoba dulu aja daftar ASN-nya gitu. Tapi dari hati aku tuh kayak, aduh kalau nggak ada yang serak gimana ya gitu. Atau kayak kalau kerjaannya mungkin nggak sepassionate yang sekarang tuh gimana gitu. Kadang ya gitu sih Mbak mungkin mau minta pendapatnya dulu. Maaf Mbak jadi panjang pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. It's okay, Des. Terima kasih juga. Silahkan mungkin dari siapa dulu ini yang mau menjawab. Mbak Cica dulu. Oke, oke, oke. Hai Dea, salam kenal ya. Eh, Pertanyaannya menarik. Terus ini sebenarnya kalau misalnya secara umum ya memang kebijakan terkait rekrutmen ASN eh, sebenarnya memang secara kebijakan itu tidak seluruh jabatan itu harus diisi PNS sekarang. Sekarang itu memang kalau memang dirasa adalah memang dengan ini ya PNS dan PPK itu bukan berarti seperti apa ya, ada levelnya ya kayak misalnya PNS lebih baik dibanding PPK sebenarnya sebenarnya secara tugas tanggung jawab itu sebenarnya sama kesempatan pun juga sama cuma berbedanya tadi seperti yang sempat bermention adalah memang untuk terkait mungkin pensiunnya gitu walaupun sebenarnya hal ini pun sebenarnya sedang sedang ada proses pemikiran terkait dengan untuk PPK sendiri gitu jadi itu satu. Jadi memang arah kebijakannya mungkin ke depan tidak seluruhnya jabatan akan diisi oleh PNS gitu. Mungkin hanya beberapa yang sifatnya eh, jabatan-jabatan kunci yang memang harus PNS gitu. Sisanya kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman PPPK. Terus kalau misalnya galau nih harus harus daftar atau enggak. Sebenarnya balik lagi ke DS pertama. Pasti kan punya timeline nih. Nah, kira-kira masih punya cukup waktu nggak gitu kan masih punya relax apa waktu yang relax enggak gitu kan sampai akhirnya masih bisa menunggu gitu kan sambil nyari-nyari info misalnya arah kebijakan internal di kementerian itu
let's say akan ngebuka nggak untuk jabatan itu gitu kan. Dan kalau emang dibuka juga mungkin bisa dipertimbangkan juga kira-kiranya minat dari yang lainnya juga seperti apa, kompetitor yang lainnya juga seperti apa untuk lagi-lagi dapat di posisi di tempat itu gitu kan. Itu pertimbangan pertimbangan gitu kan. Atau mungkin pertimbangan yang lainnya adalah coba cari explore di tempat lain yang mungkin secara jenis pekerjaan mungkin bersinggungan gitu, bersinggungan dan coba cari mungkin cari-cari kenalan orang yang di tempat yang baru, yang lain untuk kira-kira sekedar kayak untuk memvalidasi ini dapat nggak ya hal-hal yang aku pengenin itu. Karena memang kalau misalnya kadang tuh suka nggak nentu kalau misalnya soal rekrutmen itu dia buka atau enggak, kapan dan segala macam gitu kan. Jadi ketika tadi misalnya menemukan tempat baru, ya udah jadi gelas kosong aja. Kan kita learn terus unlearn kan. Kayak gitu. Jadi memang sulit sih, tapi ini bakal balik lagi sebenarnya tergantung dari kondisi dia sendiri, preference-nya gimana. Karena kan memang kalau misalnya jadi CPNS atau PPK itu kan pasti ada batas usianya kan, gitu kan. Jadi kalau misalnya masih punya relaksasi waktu yang cukup dan memungkinkan ya mungkin bisa memutuskan strategi yang mana, tapi mungkin kalau misalnya ada yang lain-lainnya mungkin ada strategi yang mana. Sorry banget nih Cica, bingung sebenarnya. Kalau misalnya harus pilihannya A atau B gitu, karena ini sebenarnya apa ya, defend defend apa ya, depends tergantung apanya gitu, kondisi dari dia sendiri gitu loh. Gitu aja sih, Hafiz dan Dea. Oke, oke. Dari Kak Akbar ada tambahan mungkin? Iya, jadi mungkin sedikit saja gitu ya. Menurutku kanal kontribusi itu kan sangat beragam pada saat ini gitu. Justru tapi terkadang karena terlalu beragam kita jadinya sebagai anak muda kayak kebingungan sendiri kayak mau berkontribusi di mana kayak gitu-gitu kan. Eh, Iya, betul sekali untuk mengembalikan ke diri sendiri apa sih yang kemudian jadi prioritas dalam hidup masing-masing seperti itu ya gitu. Kalau misal memang mau memprioritaskan ingin jadi ASN-nya gitu ya, salah satunya ingin berkontribusi lewat negara, lewat sektor publik gitu. Ya tadi ya ada beragam opsi yang dapat diambil gitu. Karena juga terkadang aku apa ya, bukan terkadang sih, tapi memang aku percaya bahwa selalu ada hikmah di setiap kondisi yang kita peroleh gitu. Kalau misal memang kita udah berusaha tapi ternyata belum ada formasinya dan ternyata ada formasi lain yang kita tetap berterima terkait dengan hal tersebut, uh, tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti ada kesempatan untuk kemudian tadi ya kayak shifting division dan lain sebagainya gitu-gitu yang itu pada akhirnya tetap akan mengantarkan kita kepada goal kita. Kalau misal memang tadi dalam konteks platform karya yang pengen dipilih adalah menjadi ASN gitu, bekerja untuk negara seperti itu. Namun kalau semisal memang yang pengen lebih diperjuangkan adalah passionnya, aku nggak tahu dia dalam hal ini konteksnya di kementerian apa gitu ya, apakah memperjuangkan terkait isu pendidikan ataupun terkait kesetaraan hak untuk perempuan gitu ataupun terkait dengan perdagangan dan sebagainya gitu-gitu. Kalau memang lebih mencari passionnya, justru dari passion itu tuh bisa dikembangkan dalam beragam kanal gitu kan, nggak harus ke pemerintahan tapi juga bisa menyuarakan lewat lewat hal-hal lain, lewat sektor swasta, kemudian lewat hal-hal lainnya gitu. Jadi balik lagi semuanya bergantung kepada diri sendiri apa yang pengen dicapai seperti itu. Oke, terima kasih Kak Akbar. Deas, apakah sudah cukup menjawab ya? Semoga. Udah cukup menjawab. Makasih banyak Mbak Cica, Mas Akbar. Sedikit nambah ini lebih terang lah istilahnya. Makasih Oke, Mbak. terima kasih Deas juga untuk pertanyaannya. Em, ini ternyata ada penanya yang ke-skip. Saya mohon maaf ya untuk Mbak Desi. Mungkin bisa sekaligus untuk closing statement aja dari masing-masing Kak Akbar maupun Mbak Cica ya. Jadi terkait hal yang paling challenging selama jadi ASN dan gimana melewatinya. Dari Kak Akbar dulu boleh. Singkat aja mungkin. Ya, saya baru saja menjadi ASN. Sepertinya ada banyak hal yang masih perlu saya unlock gitu ya, saya explore gitu ya. Jadi sejauh ini sih mungkin kalau terkait dengan tantangan, menurutku untuk tetap
menjadikan diri ini tetap produktif, untuk progresif, untuk mengupdate kemampuan diri itu menjadi salah satu hal yang jadi tantangan juga menurutku di saat ini seperti itu, karena tadi ketika udah sangat penuh dengan pekerjaan, sebenarnya opsi upgrading itu ada kayak gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya, apakah kita mau ambil, apakah kita melakukan atau tidak seperti itu. Karena satu hal juga yang aku refleksikan, ketika dulu sepertinya sekolah itu enak gitu, terstruktur, teratur gitu ya, kayak setelah ini ada jenjang ini gitu-gitu. Kalau misal udah jadi dewasa muda atau dewasa kemudian hari nanti, semuanya akan bergantung kepada pilihan diri sendiri, kontrol diri seperti itu. Jadi sebagai ASN, gimana caranya agar terus bisa upgrade sehingga kita tetap punya keterampilan yang sesuai dengan perubahan tuntutan masyarakat juga kayak gitu. Jadi kita bisa terus relevan bagi masyarakat gitu. Sebagai anak dari jurusan hal itu, seringkali dulu ada perdebatan kayak apakah negara masih relevan, kenapa nggak dikasih aja kayak ke swasta gitu semuanya kayak gitu. Dan ternyata kesimpulannya sampai saat ini negara masih relevan karena ada hal-hal yang tidak bisa semudah itu dijangkau oleh swasta gitu. Jadi kalau masih relevan, ya tunjukkan relevansi itu sebagai aktor negara. Mungkin itu teman-teman dari Desi. Oke, terima kasih. Mbak Cica, silahkan. Ya, kalau kekhawatirannya adalah dan tantangannya mungkin lebih terjebak kepada rutinitas ya. Jadi mungkin karena kita udah terbiasa melakukan hal itu, jadi dan terjebak akhirnya di zona nyaman gitu. Makanya perlu banget akhirnya walaupun sesulit gimana pun harus tetap punya upaya untuk terus punya zona untuk tumbuh ya, untuk tumbuh, untuk bisa buat istilahnya kalau misalnya jadi ASN itu kan kita nggak bisa apa ya kepentingan pribadi ya, tumbuh untuk kepentingan pribadi kan sebenarnya harus dikorelasikan untuk kepentingan organisasi dan akhirnya impactnya ke masyarakat gitu. Jadi mungkin itu sih, jadi memang penting banget untuk punya mindset untuk terus maju belajar hal-hal yang baru yang tujuannya adalah eh, semoga hadirnya kita juga ada sedikit minimal sedikit perubahan lah yang bisa kita kontribut gitu kan melalui misalnya sarana di mana kita bekerja seperti itu. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan, Reza. Oke, oke, super sekali nih dari Kak Akbar dan Mbak Cica. Kita boleh kasih reaction-nya ya teman-teman untuk dua pemateri kita malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Akbar, untuk Mbak Cica. Semoga yang dibagikan, yang diceritakan, sharing-sharingnya malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa jadi catatan kebaikan juga untuk masing-masing Kak Akbar dan Mbak Cica, insya Allah ya. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu yang akan dipandu oleh Mbak Gina. Jadi untuk teman-teman yang available boleh on cam ya. Kita dokumentasi dulu. Mungkin. Halo Bang Jilul. Oke, teman-teman, boleh on cam. Ada yang mau join? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai ya. Ini yang di page pertama. 1, 2, 3. Wait. Dan lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Aku kembalikan lagi ke Iza. Oke, terima kasih untuk Mbak Gina. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Selamat beristirahat, selamat menyongsong hari Senin esok hari. Semoga diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya ya, insya Allah. Oke, saya undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan, mungkin barangkali ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Faiza, Akbar, Gina, dan Mbak teman-teman Cica. semuanya. Terima kasih banyak ya. Still connect ya, gengs. Still connect. Oke, yuk.